Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari proyek akhir pada mata kuliah ini. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Anissa Riza Utami. Saya Nasra Alia Fatimah. Saya Zahra Wafika. Baik, selanjutnya kami akan membagikan share screen. Baik, pada tugas kali ini kami melakukan analisis pada studi kasus tata kelola TI Pengadilan Negeri Salatiga kelas 1B menggunakan framework COVID-5, di mana kami mengambil jurnal dari Teknik Informatika dan Sistem Informasi EISN nomor 243 2229 volume 7 nomor 1. Selanjutnya pada penjelasan latar belakang akan dijelaskan oleh Saudari Nasrah. Baiklah, latar belakangnya itu perusahaan maupun lembaga pemerintah mulai memahami betapa pentingnya TI untuk proses bisnis mereka dikarenakan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Selain itu, instansi pemerintah khususnya di bidang perkara telah menggunakan TI untuk meningkatkan proses bisnis dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Pengadilan Negeri Salatiga kelas 1B adalah instansi pemerintah yang telah menerapkan TI dengan memiliki berbagai sistem perangkat lunak berbasis website, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIIPP, dan e-court, untuk memaksimalkan informasi dalam menjalankan operasionalnya. Pemanfaatan TI menjadi sangat penting bagi pengadilan negeri dalam mendukung operasional dan pencapaian tujuannya. Namun, masih ada kendala dan masalah dalam pengelolaan TI pada Pengadilan Negeri Salatiga kelas 1B. Kendala dan masalah tersebut antara lain penggunaan infrastruktur TI yang belum maksimal seperti koneksi server yang sering terputus, pengelolaan TI yang belum optimal dalam menangani kerusakan atau masalah yang timbul, serta kurangnya persiapan teknis terkait penggunaan sistem, terutama e-court. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Salatiga kelas 1B melakukan perbaikan untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan TI yang masih menghadapi banyak masalah. Mengoptimalkan implementasi TI dapat membantu operasi dan tujuan pengadilan. Untuk mencapai tujuan ini, maka kerangka kerja COVID-5 digunakan untuk melakukan evaluasi tata kelola TI di lembaga tersebut. Tujuannya dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui seberapa baik kemampuan pengelolaan TI saat ini dan yang diharapkan. Selain itu, tujuan evaluasi adalah untuk menemukan celah gap yang ada antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Baiklah, selanjutnya yaitu masalah. Masalah yaitu pertama infrastruktur TI, penggunaan infrastruktur TI belum maksimal, koneksi server sering putus, penanganan kerusakan atau masalah yang belum maksimal oleh bagian pengelolaan TI, kurangnya teknis persiapan penggunaan sistem, terutama pada e-court. Untuk sumber daya manusia, proses pengelolaan risiko TI yang ada belum optimal dan terorganisasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang memadai, kebutuhan evaluasi dan audit. Beberapa sistem masih dalam tahapan pengembangan, belum pernah dilakukan evaluasi atau audit pada pengelolaan TI dengan menggunakan kerangka kerja framework tertentu. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zahra. Baiklah, untuk selanjutnya adalah mengenai tujuan. Berikut ini adalah beberapa tujuan mengimplementasikan kerangka COVID-5 dalam penelitian ini. Yang pertama itu mengevaluasi kinerja tata kelola teknologi informasi atau TI di Pengadilan Negeri Salatiga kelas 1B. Yang kedua, bertujuan untuk mengetahui tingkat kapabilitas atau capability level pengelolaan TI saat ini di Pengadilan Negeri Salatiga kelas 1B. Yang ketiga, menentukan tingkat kapabilitas yang diharapkan atau to be dalam pengelolaan TI di Pengadilan Negeri Salatiga kelas 1B. Yang keempat, mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara tingkat kapabilitas saat ini dengan tingkat kapabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan TI. Yang kelima,
memberikan rekomendasi dalam mengoptimalkan kinerja manajemen TI di Pengadilan Negeri Salatiga kelas 1B berdasarkan hasil evaluasi menggunakan COVID-5. Baik, selanjutnya untuk pendekatan akan dijelaskan oleh Saudara Anissa. Baik, selanjutnya pendekatan. Yang pertama, tahap penilaian awal menggunakan COVID-5 untuk menilai kondisi tata kelola TI saat ini dan mengetahui kapabilitas pengelolaan TI. Lalu yang kedua, penerapan proses COVID-5. Terdapat 5 domain yang diterapkan. Yang pertama itu evaluate, direct, and monitor atau EDM. Nah, pada proses ini penulis menggunakan EDM 03 yaitu Ensure Risk Optimization, di mana dilakukan evaluasi aktivitas manajemen risiko TI secara rutin untuk memastikan kemampuan perusahaan atau organisasi dalam menangani risiko TI dan meningkatkan pengawasan terhadap risiko TI. Selanjutnya, dilakukan juga proses EDM 04 atau Ensure Resource Optimization, dilakukan evaluasi serta pengarahan pegawai yang mempunyai akses terhadap sistem-sistem terutama pada SIPP dan e-court agar dalam menginput data atau mengakses sistem tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan, serta pengarahan dalam penggunaan perangkat lunak seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel. Lalu domain yang kedua yaitu Align, Plan, and Organize atau APO, di mana dilakukan proses APO 12 atau Manage Risk. Melakukan klasifikasi risiko TI agar dapat diketahui dari risiko paling tertinggi dan risiko terendah. Melakukan laporan hasil analisis risiko TI kepada semua stakeholders, termasuk proses manajemen risiko TI sesuai dengan aturan untuk mendukung keputusan organisasi, melakukan perencanaan dalam aktivitas manajemen risiko TI, agar proses berjalan terorganisir dan mengevaluasi risiko TI, bagaimana risiko TI dapat diatasi, serta melakukan pembagian tugas penanganan risiko TI. Selanjutnya, domain Build, Acquire, and Implement atau BAI, di mana proses yang dipilih adalah BAI 04, yaitu Manage Availability and Capacity, di mana dilakukan pengukuran presentasi penggunaan hardware seperti CPU, memori, printer, dan lain-lain, agar tahu seberapa nilai kemampuan hardware yang digunakan dan menyimpulkan sistem-sistem yang ada dengan cara mengintegrasikan sistem-sistem yang saling terkait. Lalu, domain yang keempat yaitu Deliver Service and Support atau DSS, yang dimana dilakukan proses pertama yaitu DSS 01, Manage Operations, dengan mengoptimalkan pembagian tugas dalam mengelola operasional TI sesuai kedudukan. Lalu yang kedua, proses yang kedua yaitu DSS 03 atau Manage Problems, dilakukan pengidentifikasian dan klasifikasi permasalahan TI sesuai standarisasi kebijakan prosedur agar dapat mempermudah dalam mengatasi masalah TI, melakukan perencanaan penggunaan perangkat bantu atau tools dan standarisasinya, serta otomatisasi proses pengelolaan masalah dan insiden TI, serta mengoptimalkan dalam menganalisis permasalahan program TI, terutama pada sistem e-court yang paling banyak kekurangan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu Monitor, Evaluate, and Assess atau MEA, di mana proses yang dilakukan adalah MA01, Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance. Dilakukan pelacakan permasalahan TI yang terjadi ketika permasalahan TI terulang kembali, perlu melakukan prosedur baru untuk menyelesaikannya, dan mengoptimalkan pengumpulan data kinerja, proses, dan kesesuaian penerapan program TI, sehingga dapat dioptimalkan program TI itu sendiri. Selanjutnya, pada tahap implementasi, itu ada 4. Yang pertama, fase penilaian, dilakukan pengidentifikasian masalah, dilakukan di Pengadilan Negeri Salatiga kelas 1B menggunakan framework COVID-5. Lalu, melakukan studi literatur dan studi pustaka sebagai dasar referensi penelitian. Lalu yang terakhir, melakukan wawancara dan observasi pada profil perusahaan dan tanggung jawab tiap pegawai. Lalu fase yang kedua, itu fase perencanaan dan pengorganisasian. Melakukan proses analisis seperti identifikasi enterprise goals COVID-5 terpilih berdasarkan dari visi, misi, dan kebijakan dari perusahaan, kebijakan mutu Pengadilan Negeri Salatiga kelas 1B. Lalu yang kedua, pemetaan enterprise goals to IT-related goals COVID-5 terpilih menggunakan 2 kategori, yaitu primary P dan secondary S. Lalu, pemetaan IT-related goals to proses COVID-5 terpilih menggunakan 2 kategori, yaitu primary P dan secondary S. Selanjutnya,
tahap ketiga atau fase ketiga yaitu fase pengadaan dan implementasi, di mana telah dilakukan pengambilan data dengan penyebaran kuesioner dengan model skala Likert, di mana responden terpilih berdasarkan analisis RACI chart. Dan yang kedua, melakukan pengujian sistem menggunakan metode black box testing dengan teknik boundary value analysis. Dan yang keempat, fase keempat yaitu fase penyampaian dan dukungan. Penulis memberikan rekomendasi dan saran kepada objek penelitian untuk mengoptimalkan kinerja TI. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Zahra Wapika. Baik, setelah diadakan pembahasan tadi, maka didapat beberapa hasil sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya. Yang pertama itu mengenai infrastruktur TI, di mana untuk infrastruktur TI ini, yang pertama pengelolaan masalah TI menunjukkan peningkatan, dibuktikan dengan adanya domain DSS 01 yang membahas tentang pengelolaan operasi itu mencapai nilai kapabilitas sebesar 3,8 yang menunjukkan bahwa proses yang sangat baik dalam pengelolaan operasi tersebut. Yang kedua, penggunaan sistem e-court juga mengalami perbaikan, terutama dalam segi validasi input pada halaman pendaftaran dan login, memastikan bahwa sistem lebih sesuai dengan harapan dan mengurangi kesalahan input data. Untuk hasil yang kedua, yaitu mengenai sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan risiko TI telah mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya nilai kapabilitas untuk domain APO 12 tentang pengelolaan risiko TI menjadi 2,82. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan risiko telah menjadi lebih terstruktur dan terorganisir. Dan yang terakhir, hasil mengenai kebutuhan evaluasi dan audit, di mana untuk penerapan COVID di Pengadilan Negeri Salatiga kelas 1B memberikan beberapa hasil yang mengatasi permasalahan kebutuhan evaluasi dan audit. Hal tersebut memberikan beberapa evaluasi seperti evaluasi kesenjangan atau gap dan evaluasi kelemahan pengelolaan risiko. Untuk yang terakhir adalah mengenai kesimpulan akan disampaikan oleh Nasrah Alia. Silakan. Baiklah, untuk kesimpulannya, yaitu yang pertama, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tata kelola teknologi informasi IT governance di Pengadilan Negeri Salatiga kelas 1B menggunakan kerangka kerja COVID-5. Evaluasi dilakukan untuk menentukan tingkat kapabilitas saat ini, as is, dan yang diharapkan to be. Yang kedua, yaitu hasil evaluasi menggunakan COVID-5 menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas saat ini berada di level 3, Stabilized Process, dengan nilai rata-rata 3,28. Sedangkan target yang diharapkan adalah level 5, Optimization Process, sehingga terdapat gap atau kesenjangan sebesar 1,27 antara kondisi saat ini dan yang diharapkan. Yang ketiga, proses domain yang memiliki nilai tertinggi adalah DSS 01 atau Manage Operation dengan level 4 Predictable Process, sedangkan yang terendah adalah APO 12 Manage Risk dengan level 3 Established Process. Yang keempat, untuk mencapai kondisi yang diharapkan, Divisi TI Pengadilan Negeri Salatiga kelas 1B perlu melakukan perbaikan dalam menangani resiko TI dan masalah TI yang terjadi. Yang kelima, selain itu, penelitian ini juga melakukan pengujian fungsionalitas sistem e-court menggunakan metode black box testing dengan teknik boundary value analysis yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada beberapa field pada halaman registrasi dan login. Baiklah, selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan. Dari kami, dari kelompok 3, mengakhiri presentasi ini, di mana pada pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa tata kelola teknologi informasi dapat dilakukan menggunakan framework COVID-5, di mana dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Kami akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.